ujian kinerja PPG batch 1 tahun 2024 Universitas Negeri Muhammad Yunus Batu Sangkar. Perkenalkan, nama saya Hermansyah, guru pendidikan agama Islam SMKN 1 Telatang Kamang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 dengan NIM 2360101429. LPTK Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan ini, Sabtu 19 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi adab bermedia sosial. Demikian perkenalan saya. Selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Anda? Baik, ketua kelas silakan siapkan dulu, kemudian pimpin doanya. Siap, doa mulai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa yang hadir? Hadir semuanya. Baik, alhamdulillah dalam kondisi lengkap semuanya ya kelas kita. Anda sekalian, pada hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang adab bermedia sosial dengan menggunakan metode pembelajaran PBL atau yang disebut dengan problem based learning ya. Nah, sebelum kita membahas, pada minggu lalu kan kita sudah membahas materi tentang akhlak tercela, yaitu tawuran, kemudian minuman keras dan narkoba. Masih ingat materi tentang itu ya? Ada diulang-ulang di rumah? Nah, karena itu adalah satu materi yang juga syarat dengan kehidupan Ananda sehari-hari. Sama seperti ini, materi ini juga adalah tentang materi yang syarat dengan kehidupan Ananda sehari-hari. Nah, sebelum kita membahas materi, ada pertanyaan yang bersifat pematik ataupun persepsi. Yang pertama adalah, ini dia. Selama ini HP Ananda atau Android dimanfaatkan untuk apa saja kira-kira? Ada yang mau jawab enggak? Oke, Habib. Bermain game sama berkomunikasi. Bermain game dan berkomunikasi. Oke, yang lain? Mencari tugas di HP. Apa lagi? Mencari informasi ya, dan lain sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, selama ini di dalam HP Anda, di dalam Android Anda, media sosial apa saja yang Anda ikuti, Anda yang punya? Ipan? TikTok, Facebook, Instagram, semua YouTube, Pak. TikTok, Facebook, Instagram, dan YouTube. Yang lain, Anda yang lain, ada nggak media sosial yang lain selain dari seperti oleh Ipan tadi? Twitter, atau sekarang aplikasi X ya namanya, udah berubah, bukan lagi Twitter. Oke, yang ketiga, dari media sosial Anda ikuti apa saja kira-kira manfaat positif dan negatifnya? Muhammad. Bisa berkomunikasi dengan keluarga yang jauh, Pak. Kalau positifnya itu adalah bisa berkomunikasi dengan keluarga yang jauh, tentu menggunakan ponsel berupa aplikasi WhatsApp yang bisa digunakan dengan video call ya. Lalu negatifnya apa kira-kira? Kecanduan game online, Pak. Ya, kecanduan game online sehingga Lupa waktu. ya lupa waktu. Baik, bagus jawabannya. Oke, sekarang kita lihat. Ini dia. Adab menggunakan media sosial. Coba kamu lihat di situ ada berbagai macam varian jenis aplikasi media sosial. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada lain sebagainya. Ini salah satu media sosial. Nah, Anda sekalian, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama nanti Anda
dan juga Bapak di dalam kesimpulan akan menjelaskan adab menggunakan media sosial. Yang kedua nanti kita akan mengetahui dalil yang terdapat dalam Al-Quran yang bisa kita gunakan sebagai rujukan untuk menggunakan adab media sosial. Kenapa harus pakai dalil? Karena sebagai orang Muslim dalam kehidupan kita ini tidak luput dari aturan Tuhan. Yang ketiga nanti tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam dari video yang disajikan. Bapak sudah membuat video untuk masing-masing kelompok nanti. Kalian akan diminta untuk menganalisis dari pertanyaan yang muncul di dalam layar proyektor kita. Yang keempat nanti tujuan pembelajaran kita ini diharapkan Anda bisa meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Kemudian yang kelima nanti membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, kemudian semangat kebangsaan dan cinta damai. Jangan membuat status yang bisa menimbulkan provokasi di dalam media sosial kita, sehingga bisa menyebabkan nanti ketidaknyamanan bagi lingkungan sekitar. Oke? Kemudian sebelum pembelajaran kita mulai, silakan Anda keluarkan handphone. Ini kita melakukan pretest terlebih dahulu. Ada barcode, kemudian di sini ada link yang bisa Anda gunakan untuk melaksanakan ujian. Silakan laksanakan ujian tersebut. Menitnya itu durasinya sudah ditentukan. Silakan keluarkan handphone-nya. Dan ujiannya sudah selesai dilaksanakan. Kita lihat di sini ada hasil tes yang telah selesai Anda laksanakan ujian itu, bisa dilihat semuanya. Nah, karena ini bersifat pretest, wajar nilai-nilai itu rendah. Nah, ini menjadi suatu hal yang wajar disebabkan karena kita belum masuk dalam membahas materi. Untuk post test nanti wajib semuanya itu memperhatikan ya, supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, Anda sekalian, ini peta konsep. Ada 4 peta konsep yang telah Bapak buat. Dan dari 4 peta konsep ini nanti akan kita bahas dengan metode, sekali lagi dengan metode PBL, yaitu problem based learning. Yaitu nanti Anda akan diminta menonton video, kemudian nanti akan ada pertanyaan yang Anda jawab. Kemudian dari pertanyaan tersebut Anda akan mempresentasikan setelah kelompok dibagikan. Oke, sekarang kita lihat dan kita bentuk kelompok ya menjadi 3 kelompok. Silakan atur kelompoknya itu menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di samping. Silakan atur dari sekarang. Baik, Anda sekalian, karena kelompoknya sudah terbentuk dan kita akan melihat dulu video motivasi ya. Video motivasi, tolong semuanya menghadap ke slide. Kita lihat video motivasi. Siapa yang bertanggung jawab atas kami? Para pecandu Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Jangan tanya saya juga masyarakat, Pak. Tanyanya ke masyarakat. Padahal pecandu sosial media mengalami efek yang sama. Sosial media yang membuat kita mengecek smartphone tiap 15 menit. Padahal tidak ada update atau notifikasi apapun. Ditambah lagi, kita semakin stres ketika kita melihat baterai smartphone. Baik, sudah selesai tutor kan? Nah, ini hanya sebatas video motivasi bagi kita bersama dalam menggunakan media sosial. Untuk PBM kita yang menggunakan metode problem based learning, ada beberapa langkah yang harus Anda ikuti. Nanti kan setiap masing-masing kelompok akan diberikan video untuk ditonton, kemudian akan diberikan pertanyaan, ya kan? Jadi yang pertama adalah setiap masing-masing kelompok itu wajib mengamati video pembelajaran yang diberikan.
Yang kedua nanti setelah kalian menonton, sambil menonton kalian harus mengidentifikasi sebanyak mungkin tentang masalah yang muncul dari video yang ditampilkan. Kemudian nanti kalian akan mengumpulkan informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing kelompok. Dan setelah selesai menjawab pertanyaan, nanti Ananda akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah dikerjakan secara bersama-sama. Nah, paham belum? Nah, baik, kita lihat sekarang mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, yang paling sudut. Mohon diperhatikan video yang ditampilkan. Siap? Nah, mulai sekarang. Oke, kelompok 3 sudah selesai ya. Melihat video yang disajikan. Dan dari video tersebut ada 3 juga pertanyaan yang harus Anda diskusikan. Jadi kita estafet. Sekarang kelompok 1 sudah selesai mendiskusikan, kelompok 2 sedang mendiskusikan, kelompok 3 akan mendiskusikan. Nanti ketika selesai menjawab pertanyaan, nanti akan disajikan oleh kelompok 1 pertanyaan yang telah dilontarkan tadi. Nah, untuk kelompok 3 coba kita lihat. Ada 3 pertanyaan, apa saja itu? Yang pertama, silakan dibacakan. Mengapa Islam mengatur umatnya untuk tidak menggunakan media sosial? Mengapa Islam mengatur umatnya untuk bijak menggunakan media sosial? Yang kedua, ayo. Apa prinsip dasar Islam yang harusnya diterapkan saat menggunakan media sosial? Yang ketiga, Abil. Apa saja tindakan yang dianggap tidak etis dalam bermedia sosial Nah. menurut Islam? Tindakan yang dianggap tidak etis bermedia sosial menurut pandangan Islam. Baik, silakan dicatat pertanyaannya kemudian diskusikan dengan masing-masing kelompok. Kelompok 1 ready? Yes. Oke, sudah selesai menjawab? Ya, Pak. Oke, untuk kelompok 1 coba kita lihat apa saja yang sudah mereka diskusikan dan kita dengarkan masing-masing. Kelompok 1 ada 3 pertanyaan, silakan. Siapa yang menjadi juru bicaranya? Ya, boleh. Silakan berdiri, Rusdi. Satu, bagaimana pendapat Anda tentang adab bermedia sosial? Adab bermedia sosial sangat penting karena mencerminkan etika dan sopan santun kita dalam berinteraksi dengan orang lain, meskipun secara virtual. Berikut beberapa pendapat tentang adab bermedia sosial. Satu, menghormati orang lain. Kita perlu menghormati pendapat dan perasaan orang lain, menghindari komentar yang kasar atau menyinggung. Sangat penting untuk menjaga suasana yang positif. Dua, bertanggung jawab terhadap konten. Setiap informasi yang kita bagikan harus dipertimbangkan dengan baik, menghindari penyebaran hoaks dan memastikan kebenaran informasi dan membantu mencegah kerugian bagi orang lain. Tiga, privasi dan keamanan. Menjaga privasi diri sendiri dan orang lain juga merupakan bagian dari adab. Menghindari bagian informasi yang sensitif dapat melindungi diri kita dan orang lain. Dengan memperhatikan adab ini, kita dapat menciptakan lingkungan media sosial yang lebih sehat dan saling mendukung. Oke, itu jawaban nomor 1. Nomor 2, apa ada yang mau menggantikan si Rusdi? Lanjut saja. Silakan Mbak Rusdi untuk menjawab semuanya. Silakan. Nomor 2, apa dampak bagi orang yang tidak memperhatikan adab dalam bermedia sosial? Tidak memperhatikan adab dalam bermedia sosial dapat berdampak signifikan baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampaknya. 1. Merusakan reputasi. Konten yang tidak pantas atau ofensif dapat merusak citra seseorang, baik di lingkungan pribadi maupun profesional. 2. Konflik dan perselisihan. Komentar yang provokatif atau menyakiti perasaan orang lain dapat memicu konflik, memperburuk hubungan antar pengguna. 3. Cyberbullying. Ketidakadaban seringkali berujung pada perilaku bullying online yang dapat mengakibatkan dampak serius pada kesehatan mental korban. 4. Penyebaran disinformasi.
Tanpa perhatian terhadap etika, individu dapat menyebarkan informasi yang salah yang mencurigakan masyarakat secara luas. 5. Dampak psikologis. Ketidakadaban dapat menyebabkan stres dan kecemasan, baik bagi mereka yang terlibat langsung maupun bagi orang-orang di sekitar mereka. 6. Pengaruh negatif pola generasi muda. Anak-anak dan remaja yang melihat perilaku buruk mungkin akan meniru, mengubah cara mereka berinteraksi di dunia nyata. Dengan memperhatikan adab, kita dapat menciptakan lingkungan media sosial yang lebih positif dan mendukung. Oke, itu pertanyaan nomor 2 ya. Ya Pak. Sekarang lanjut ke jawaban nomor 3. Silakan boleh diganti. Silakan si siapa namanya ini si Noval Damanik untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah dibuat tadi. Dengan gantian. Juga bagaimana sebaiknya sikap seseorang dalam menggunakan media sosial. Sikap yang sebaiknya dimiliki seseorang dalam menggunakan media sosial mencakup beberapa aspek penting untuk menjaga interaksi yang positif dan konstruktif. Berikut adalah beberapa saran. 1. Berpikir sebelum berbicara. Selalu pertimbangkan dampak dari setiap posting atau komentar. Tanyakan pada diri sendiri apakah konten tersebut bermanfaat atau dapat menyinggung orang lain. 2. Menghormati perbedaan. Sadar bahwa orang memiliki pendapat dan latar belakang yang berbeda. Diskusikan perbedaan dengan cara yang saling menghormati. 3. Bersikap positif. Usahakan untuk membagikan konten yang membangun seperti inspirasi, dukungan atau informasi yang bermanfaat. Hindari menyebarkan kebencian dan komentar negatif. 4. Bertanggung jawab atas konten yang dibagikan. Pastikan untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya, terutama berita atau fakta yang dapat mempengaruhi banyak orang. 5. Menghindari konflik yang tidak perlu. Jika ada perdebatan yang memanas, pertimbangkan untuk menarik diri atau mendiskusikan masalah secara pribadi daripada di depan umum. Oke, itu jawaban dari kelompok 1 dan plus untuk kelompok 1. Oke, menarik jawaban yang kalian sajikan tadi ya. Dari mana sumbernya itu Nak? Dari internet? Iya Pak. Dari internet. Nah, itu salah satu guna media sosial itu bisa belajar dari media sosial. Kelompok 2 gimana? Sudah siap? Sudah. Baik, kelompok 2 silakan. Siapa yang jadi bicara? Kelompok 2. Oke. Jadi nanti kalau sudah siap selesaikan diskusinya itu boleh bergantian dalam membaca ya. Oke, silakan yang pertama dulu. Boleh berdiri. Bagaimana pandangan Islam tentang hoax? Pandangan Islam Ya. Pandangan Islam tentang hoax sangat tegas. Dalam sejarah Islam menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan termasuk hoax dianggap sebagai perilaku yang tidak etis dan merugikan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait pandangan Islam tentang hoax. 1. Kewajiban menyampaikan kebenaran. Islam mengajarkan pentingnya berkata benar. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan umatnya untuk menjadi saksi yang adil dan tidak menyembunyikan kebenaran. 2. Larangan fitnah. Menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya dapat menyebabkan fitnah yang dilarang juga. Fitnah bisa mengakibatkan perpecahan dan konflik di antara umat Islam. 3. Tanggung jawab atas ucapan. Setiap individu bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan dan sebabkan. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa lidah dan hati perlu selaras dan kita harus berhati-hati dalam memilih kata-kata. 4. Menghindari spekulasi. Islam mendorong umatnya untuk tidak terjebak dalam spekulasi atau prasangka buruk. Sebaiknya verifikasi informasi sebelum membagikannya. 5. Dampak negatif hoax. Hoax dapat menyebabkan kerusakan, ketidakpercayaan dan perpecahan dalam masyarakat. Islam mengajarkan bahwa umat Islam harus saling mendukung dan menjaga persatuan. Dengan demikian, Islam menekankan pentingnya integritas, kejujuran dan tanggung jawab dalam berkomunikasi, termasuk dalam penggunaan media sosial dan penyebaran informasi. Oke,
Dan nomor 2, Ustaz Zulkifli saja membacakan. Apa pertanyaannya? Mengapa Islam menekankan pentingnya kejujuran dan kebenaran dalam informasi? Islam menekankan pentingnya kejujuran dan kebenaran dalam informasi karena beberapa alasan yang mendasar. Satu, dasar etika dan moral. Kejujuran merupakan salah satu prinsip dasar dalam ajaran agama Islam. Rasulullah SAW dikenal sebagai al-amin yang dapat dipercaya berupa karena kejujuran. Dalam Islam, kejujuran dianggap sebagai cermin karakter yang baik dan menjadi fondasi moral yang kuat. 2. Kesejahteraan masyarakat. Informasi yang benar dan akurat membantu menciptakan masyarakat yang aman dan harmonis. Ketidakjujuran dan penyebaran informasi yang salah dapat menyebabkan konflik, ketidakpercayaan dan kerusakan dalam hubungan sosial. 3. Pertanggungjawaban. Umat Islam diyakini akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perkataan dan tindakan mereka di akhirat. Oleh karena itu, menyampaikan kebenaran menjadi kewajiban moral yang harus dipenuhi. 4. Pencegahan fitnah. Kejujuran di dalam informasi membantu mencegah fitnah yang dapat memecah belah masyarakat. Dengan menyampaikan informasi yang akurat, umat dapat menghindari kesalahpahaman dan konflik. 5. Menjaga nama baik dan reputasi. Kebenaran dalam informasi melindungi reputasi individu antar kelompok. Penyebaran informasi yang salah dapat merugikan nama baik dan hubungan antar individu. 6. Mendorong keterbukaan dan dialog. Kejujuran menciptakan lingkungan yang terbuka untuk diskusi dan dialog. Ini membantu pertukaran ide yang konstruktif dan membangun. Dengan demikian, penekanan pada kejujuran dan kebenaran Islam bukan hanya terkait dengan etika pribadi, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kesejahteraan sosial dan keharmonisan masyarakat. Oke, itu hasil diskusi yang telah dikerjakan oleh kelompok 2. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah, kelompok 2 selesai, kelompok 3 lagi. Kelompok 3 siapa yang mau menjadi juru bicara? Nah, boleh, Habib. Yang pertama, Mengapa Islam mengatur umatnya untuk tidak menggunakan media sosial? Islam mengatur umatnya untuk tidak menggunakan media sosial karena beberapa alasan yang penting. Pertama, menjaga akhlak dan etika. Media sosial merupakan platform yang memungkinkan interaksi yang luas. Islam menekankan pentingnya akhlak dan etika semua aspek kehidupan, termasuk dalam komunikasi digital. Penggunaan media sosial yang bijak membantu menjaga integritas dan reputasi pribadi serta komunikasi. Mencegah penyebaran misinformasi. Dengan adanya banyak informasi yang beredar, penting bagi umat Islam untuk memverifikasi fakta sebelum menyebarkannya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang kejujuran dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Yang ketiga, memberi contoh positif. Umat Islam diharapkan menjadi teladan dalam masyarakat. Dengan menggunakan media sosial secara bijak, mereka dapat menyebarkan pesan positif, inspirasi, dan informasi yang bermanfaat bagi orang lain. Keempat, mendukung kebaikan. Islam mendorong umatnya untuk saling mendukung dan menyebarkan kebaikan. Media sosial bisa dimanfaatkan untuk kegiatan dakwah, edukasi, dan berbagi kebaikan, sehingga memberi dampak positif bagi masyarakat. Kelima, pertanggungjawaban. Setiap tindakan di media sosial memiliki konsekuensi. Islam mengajarkan bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dengan sikap bijak, umat dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka dengan baik di hadapan Allah. Dengan demikian, pengaturan tentang penggunaan media sosial dalam Islam bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang positif, aman, dan bermanfaat bagi individu dan masyarakat serta keseluruhan. Oke. Dan nomor 2 mau menggantikan si Habib. Boleh? Si Ayu boleh. Pertanyaan yang kedua. Apa prinsip dasar Islam yang seharusnya diterapkan saat menggunakan media sosial?
sekalian, kira-kira ada nggak yang perlu kita tambahkan dari apa yang telah disajikan tadi? Ada yang ditambahkan nggak kira-kira? Pas semuanya? Baik, sudah pas kan terlihat bisa kita ambil kesimpulan dari apa yang disampaikan tadi itu. Jadi Bapak akan menyimpulkan tentang adab bermedia sosial dalam Islam. Nah, sekarang lihat dulu kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi kita hari ini. Yang pertama adalah pengertian dari adab. Apa itu adab? Apa itu adab? Adab dalam istilah yang menurut tata norma etika dan tata krama dan perilaku baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Dalam konteks budaya dan agama, adab mencakup perilaku yang baik, sopan, dan sesuai dengan nilai-nilai norma yang diatur. Dalam Islam, adab juga mencakup tata cara beribadah dan berinteraksi dengan sesama sebagai bagian dari pengamalan ajaran agama. Oke, itu adab ya. Norma atau etika dan tata krama dalam berperilaku baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, itu berlaku dalam konteks budaya dan agama. Kalau dalam budaya Minangkabau, bagaimana adab kita kalau seandainya kita ingin berdiri di depan orang lain yang lebih tua? Bagaimana caranya? Coba kita apakan dulu, kita simulasikan. Misalkan ini orang tua, semua menghadap ke depan. Lalu si Isan orang yang lebih muda, bagaimana caranya? Caranya membungkuk. Ini adab kita, coba Isan berdiri. Ini orang lebih tua menghadap kemari. Bagaimana caranya kita itu adab di Minangkabau itu kalau silakan duduk sebentar. Kamu duduk seolah-olah ini orang tua. Ini adalah orang yang lebih muda. Bagaimana cara kita lewat di depan orang yang lebih tua? Bagaimana caranya? Gimana caranya? Membungkuk dan mengatakan permisi. Coba bagaimana peragaannya itu? Kamu berjalan. Nah, dalam konteksnya itu membungkuk seperti ini kan gitu. Itu adab dalam konteks budaya. Apa makna itu? Sebagai wujud penghargaan kita, penghormatan kita terhadap orang yang lebih tua dalam bidang apapun. Nah, sekarang dalam bermedia sosial, adab dalam bermedia sosial itu adalah sesuatu yang mencakup prinsip-prinsip etika dan perilaku yang harus diperhatikan dalam berinteraksi dalam platform digital. Di WhatsApp, bolehkah kita membuat status yang sekehendak hati kita? Tidak boleh. Mengomentari Facebook, bolehkah kita itu mengomentari dengan sesuka hati kita? Nah, sekarang ini kan banyak orang yang terjerat dengan undang-undang ITE, dengan hate speech, dengan ujaran kebencian. Datang nanti berita tentang artis, lalu kita komentari dengan sekasar-kasarnya. Ada kawan kita misalkan mengupdate status, lalu kita buat komentar dengan melecehkan ataupun merendahkan dia. Nah, kalau orang tahu tentang undang-undang ini bisa dia screenshot, kemudian dia bisa laporkan kepada pihak kepolisian. Itu ada bermedia sosial. Itu sesuatu yang mencakup prinsip dan etika ataupun perilaku yang harus diperhatikan dalam menggunakan platform digital. Kemudian yang kita perlu jabarkan dari peta konsep tadi adalah yaitu hoax. Hari ini coba Anda lihat berapa hoax yang berseliweran di media sosial. Ada yang mengatakan kiamat tanggal sekian dan sekian, ya kan? Ada yang mengatakan akan terjadi tabrakan planet, macam-macam itu. Nah, hoax itu harus kita lusuri. Nah, jadi apa itu hoax? Informasi yang salah atau melayang yang sengaja disebarkan untuk membingungkan atau menipu orang lain. Pernah enggak kamu mempunyai pengalaman orang tua kita dapat telepon dari orang yang
sebagai anak sambil menangis. Pak, Bu, dia sambil menangis. Saya masuk penjara karena menabrak orang. Sebagai orang tua, biasanya kalau mendengar anaknya kenapa-kenapa pasti ada rasa cemas, sehingga dia itu bisa mentransfer sesuai dengan permintaan dari si penelpon. Jadi hoax itu sudah lawan. Itu dari konsep dari yang bisa kita simpulkan. Nah, sekarang lihat dalil terkait tentang adab bermedia sosial. Siapa yang mau membacakan? Ini salah satu kesimpulan kita. Siapa yang mau membacakan? Boleh? Zulsri, boleh Habib? Lah, boleh Habib lah dulu. Apa bacanya itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum man kasaba minal ism wal ladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Apa artinya Habib? Artinya sesungguhnya orang yang membawa berita itu adalah kelompok di antara kamu. Janganlah kamu mengira bahwa berjiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapatkan azab yang besar. Oke, ini dalil terkait tentang adab bermedia sosial. Tugas Anda nanti menghafal dalil ini. Minggu depan insya Allah akan kita tagih. Dalil yang kedua, silakan dibacakan oleh Zulsri. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi alim. Ilmi. Innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhum mas'ula. Oke. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini perlu kita garisbawahi dalam media sosial ini. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, lalu sesungguhnya penglihatan dan hati nurani. Hati nurani kita gunakan atau tidak? Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya ketika bermedia sosial jangan sembrono kita membuat status ataupun membalas komentar-komentar yang sesuatu itu belum jelas keberadaannya itu. Contoh, ada pemberitaan tentang Ustadz A, Ustadz B, lalu kita ikut mencemooh, padahal kita tidak tahu tentang hal tersebut. Atau misalkan ada kebijakan pemerintah dan kebijakannya itu tentang apalah begitu, tapi kita tidak mengerti. Karena melihat komentar orang lain di dalam platform tersebut, lalu kita juga ikut mengkomentarinya, maka komentar kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, mulai hari ini Anda semuanya yang mempunyai media sosial, baik itu Facebook, baik itu Instagram, TikTok maupun WhatsApp, harus bijak menggunakan media sosial. Ini kesimpulan yang kita buat hari ini. Oke, sekarang kita akan melakukan post-test. Silakan kembali ke tempat duduk semula supaya mengerjakan postnya itu dilakukan secara mandiri. Baik, silakan keluarkan handphonenya masing-masing. Silakan keluarkan HP-nya. Dan ini adalah barcode dari post-test tentang pembelajaran kita hari ini tentang materi adab menggunakan media sosial. Silakan di scan, kemudian dijawab pertanyaan yang terdapat dalam soal tersebut. Oke, silakan mulai dikerjakan dari sekarang.
lihat semua nilai itu, insya Allah ini akan di-sharekan dalam grup PAIBB kita masing-masing ya. Kemudian kita berharap materi kita hari ini jangan hanya sampai kita lewatkan saja, tapi kita resapi, kemudian kita laksanakan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini adalah data pustaka kita. Jadi Anda bisa lihat, bisa kalian fotokan ini, kalian bisa lihat referensi ini tentang materi kita di rumah. Mungkin ini pertemuan kita pada hari ini tentang adab menggunakan media sosial. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Kita bertemu di minggu yang akan datang. Kemudian kita ucapkan hamdalah di akhir pertemuan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.